Hai, perkenalkan nama saya Gesha Nimas Lakila. NIM saya 131000005. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu anak kampus nih tentang lembaga negara. Minta akunya sebentar. Namanya Selvi dari semesternya 10. Aku mau nanya nih kak, kakaknya tahu nggak apa itu lembaga negara? Jadi lembaga negara itu kayak ya orang-orang yang pemerintah kak, namanya kayak eksekutif, legislatif, mereka yang berada di bidang pemerintahan. Setelah aku kasih gambaran tadi, kakak definisi lembaga negara kayak gimana sih? Kedudukan di pusat yang biasanya fungsinya itu pasti berhubungan di bidang pemerintahan. Pemerintahannya seperti DPR. Bener sih. Terus kakaknya kira-kira tahu nggak Hans Kelsen atau pernah dengar nggak? Dengar namanya? Kurang tahu ya. Jadi Hans Kelsen ini kan. Jadi Hans Kelsen ini salah satu ahli hukum. Dan kenapa aku nanyain kakak tentang lembaga negara tadi? Karena Hans Kelsen ini punya perspektif tentang lembaga negara. Menurutnya dia lembaga negara itu yang bisa nggak cuma membuat apa ya undang-undang, tapi mereka juga bisa menjalankan norma tersebut. Contohnya kayak DPR kan, DPR itu kan di satu sisi dia bekerja sebagai pembuat undang-undang. Nah, tapi di sisi lain mereka kan juga sebagai rakyat Indonesia, jadi mereka juga menjalankan norma tersebut. Gitu sih kan. Yang mau tanyain? Enggak sih, udah itu aja. Terima kasih ya kalau waktunya. Halo semuanya, nama saya RR Vitamia Rahel Iglesia, NIM saya 13122000039. Selanjutnya saya akan tanya orang random lainnya. Nah, sebetulnya kakak tahu nggak sih lembaga negara itu apa? Pernah tahu nggak? Lembaga negara itu kayak kita yang paling gitu, kayak eksekutif, legislatif, terus kayak lembaga negara itu mengatur kayak undang-undang gitu, kayak membuat undang-undang gitu. Nah, dari penjelasan sedikit aku tadi paham nggak ya? Jadi kan kayak aku sudah jelasin sedikit aja tentang lembaga negara. Kalau misalnya hasilnya sih, kakak tahu nggak ya? Nah, ini tuh hasilnya dia tuh kayak tokoh yang berpendapat juga memiliki pendapat tentang konsep lembaga negara. Nah, menurut Haskell itu setiap individu ataupun orang lembaga disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menerapkan norma yang harus dijalankan oleh sekaligus. Oke, contohnya di Indonesia tuh DPR gitu. Jadi kayak DPR kan memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, terus menjalankan norma, terus menciptakan norma gitu. Ya, kayak gitu aja ya. Maaf ya Mbak, Terima kasih ya. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semua teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 5 dan saya sendiri bernama Muhammad Ja'farian Alfat dengan NIM 13122000045. Kami di sini bersama teman-teman kelompok kami ingin mempresentasikan pendapat kami tentang teori lembaga negara oleh Hans Kelsen. Mungkin pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh Tenri. Untuk teman saya Tenri, silahkan.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tendri Norsita Putri dengan NIM 13122000029. Sini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara. Lembaga negara secara sederhana diartikan sebagai alat perlengkapan negara, badan negara atau organ negara. Kemudian, menurut Hans Kelsen, konsep lembaga negara dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah setiap orang atau lembaga dapat disebut sebagai organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Kemudian yang kedua, setiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara pribadi apabila ia memiliki kedudukan hukum tertentu. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, organ negara dipilih untuk menduduki suatu jabatan. Yang kedua, fungsi yang dijalankan bersifat eksklusif secara hukum. Dan yang ketiga, karena fungsinya ia berhak mendapat imbalan gaji dari negara. Dan sekarang menurut saya tentang konsep negara Hans Kelsen ini ialah bahwa setiap lembaga negara yang menciptakan norma perlu untuk diawasi juga, agar ciptaan norma tersebut tidak hanya mementingkan lembaga tersebut, namun harus mementingkan kepentingan suatu bangsa. Pendapat saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yang itu Rehan. Oke, terima kasih Tendri atas pendapat yang pertama. Dan ini saya akan melanjutkan pendapat saya oleh tentang teori Hans Kelsen, konsep lembaga negara. Oke, jadi di sini ada dua poin yang akan saya bahas. Yang poin pertama ialah setiap orang atau lembaga bisa membuat sekaligus menjalankan norma atau undang-undang atau peraturan. Contoh, DPR bertugas membuat undang-undang terkait korupsi. Dengan demikian, DPR harus bisa melaksanakannya juga. Dan poin yang kedua, individu bisa dikatakan lembaga karena memiliki kedudukan dalam hal ini posisi, jabatan, pangkat, dan contohnya adalah masyarakat memilih si A dan akhirnya telah menduduki jabatan tertentu. Lalu si A menjalankan tugas dan fungsinya pada jabatan tersebut sebagai pekerjaan utama dan tidak bisa digantikan atau bisa disebut eksklusif. Dan si A dibayar karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mungkin cukup sekian dari pendapat saya perihal konsep lembaga negara. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Adelia Winarko dengan NIM 13122000035. Di sini, saya akan membahas tentang pendapat Hans Kelsen tentang lembaga negara terbagi menjadi dua bagian. Sedangkan di Indonesia sendiri, lembaga negara terbagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Baik, saya lanjutkan. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Fionia Pisanda, NIM 13122000041. Menurut tanggapan saya sendiri, ya, lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas fungsi dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan dari pembentukan lembaga negara sendiri yaitu untuk mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Tendri, terima kasih Vanessa, terima kasih Fionia atas pendapatnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, bye-bye. Selamat sore.